Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana khalifatan fil ard Walladhi ja'ala kulla shay'in i'tibaran lil muttaqin Wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa afdalil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat, hidayah, karunia-Nya, sehingga dengan itu kita bisa melangkahkan kaki kita ini menuju ke masjid yang berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan terbaik dalam hidup kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib mengajak diri sendiri serta seluruh jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya sembari menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari berganti, bulan bergiliran, tahun pun berlalu. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di minggu kedua daripada tahun 2025 di awal penanggalan Masehi. Masih atau waktu berjalan terasa sangat cepat. Jatah usia kita hampir lewat. Ajal semakin dekat dan maut pun menunggu kita setiap saat. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Juga kita tidak tahu di mana dan bagaimana Allah akan mengakhiri hayat kita. Maka dari itu, mari kita semua mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri kita masing-masing. Boleh jadi sudah berapa tahun kita hidup sejak akil balik sampai pada hari ini. Tetapi hal yang selalu kita ingat adalah kesenangan duniawi semata. Mungkin sudah berapa tahun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan sholat, dan boleh jadi sudah berapa tahun kita puasa atau puasa kita terbengkalai. Sama-sama kita renungkan, berapa kali orang tua kita menangis karena sedih dan sakit hati. Berapa rupiah uang saudara kita yang pernah kita ambil dengan cara yang batil, sudahkah kita mengembalikannya ataukah kita sudah meminta maaf kepada mereka? Hari ini, sudahkah kita menghitung berapa banyak saldo-saldo daripada dosa-dosa kita? Ataukah kita hanya mengingat kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat? Dan pada awal tahun ini atau pada akhir tahun kemarin, semua perusahaan tutup buku, menyelesaikan laporan-laporannya atau apa-apa saja yang perlu disesuaikan. Sementara kita, hamba Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dalam Al-Qur'an agar mengevaluasi, agar memuhasabah diri kita masing-masing, agar bisa tahu, agar kita bisa ketahui
Sudah sebanyak apa kedukaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita melakukan atau menuai dosa fitnah, dosa ghibah, dosa mencela, bahkan dosa menghina saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sisa umur kita ini, di sisa waktu ini, mari kita bersama memuhasabah, mengintrospeksi diri, menghitung diri kita dan merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser, tidak akan berpindah kedua telapak kaki seorang hamba di akhirat atau di hari kiamat kelak sampai ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana ia habiskan, tentang ilmunya bagaimana ia amalkan, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia pergunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hadis tersebut di atas terkandung 4 hal yang akan ditanya di hari kiamat. Yang mana yang pertama adalah an umrihi fima afnah, untuk apa umurnya dihabiskan. Sejak kita menginjak usia akil balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka berbahagialah bagi mereka atau bagi siapa saja yang dapat memanfaatkan umurnya untuk menabur amal saleh, dan celakalah bagi mereka yang menggunakan umurnya untuk berbuat kerusakan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang tergolong sebagai manusia yang terbaik bila kesempatan hidupnya kita pandai memanfaatkan umur kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang kedua adalah wa ilmihi fima fa'ala. Kita akan ditanya bagaimana pengamalan ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama atau yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah kita sudah mengamalkannya atau tidak. Ilmu akidah dasar-dasar daripada syariat Islam seperti terkait bersuci, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Sejauh manakah kita amalkan? Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Hudzaifah al-Yamani, wailul liman la ya'mal wa wailul liman ilman summa la ya'mal. Sungguh celaka bagi orang-orang yang tidak belajar ilmu agama atau ilmu yang fardu ain, dan sungguh celaka orang yang mempelajarinya tetapi tidak mengamalkannya. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu perkara yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban atau akan ditanya di hari kiamat kelak adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartanya dan untuk apa ia belanjakan. Mencari anugerah, mencari rezeki Allah tidaklah dilarang, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar manusia hanya untuk memakan yang halal dan baik saja. Mafhumnya, kita diperintahkan untuk memperoleh makanan tersebut dengan jalan yang halal lebih baik pula. Halal zatiah makanan tersebut atau dengan cara mencarinya sangat ditekankan, sehingga kita wajib mencari dan memakan harta yang halal. Maka jika sewaktu kita di dunia kita selalu memperhatikan makanan yang kita makan dengan cara mencarinya, kita atau tentu akan menyelamatkan kita dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajul salih." Sebaik-baik harta adalah milik harta orang-orang yang saleh.
Karena orang yang saleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya tentunya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang keempat atau yang terakhir adalah wa an jismihi fi ma'balah, dan untuk apa badan serta jasadnya ia gunakan. Manusia dikaruniai Allah jasad yang sempurna, dilengkapi panca indera, akal, pikiran dan hati. Karenanya harus dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang menjatuhkan diri ke lembah kesengsaraan dan kebinasaan. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut dan indera tubuh kita kelak akan ditanyai dan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat kelak. Jika seluruh anggota badan kita digunakan untuk berbuat taat, maka kita akan senang dan beruntung. Dan sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat, maka kita akan merugi ataupun buntung. Masyarul muslimin rahimakumullah, walhasil umur, ilmu, harta dan jasad adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita semua sesuai dengan kehendak Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka jagalah amanah itu, berhati-hatilah dalam menggunakannya, karena bisa jadi menjadi sarana kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, juga bisa jadi sarana yang menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala dan azab nerakanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kunci-kunci muhasabah diri kita ada 3 faktor. Yang pertama adalah takut kepada Allah dan yang kedua merasa selalu diawasi oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah mengetahui mana perintah dan yang mana larangan, mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, Allah menolong kita, membimbing kita istiqomah dalam ketaatan, memberikan keselamatan pada hari pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was samiul alim.